Halo, perkenalkan nama saya Michael Nathaniel Widodo dengan NIM 2102110404012. Pada saat ini saya akan melakukan praktikum fisika mengenai rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Dan tujuan dari praktikum fisika kali ini adalah untuk membandingkan dan menarik kesimpulan dari hasil merangkai rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Berikut ini merupakan alat dan bahan yang akan saya gunakan. Baik, jadi alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum fisika kali ini ada 4 buah lampu, ada 4 buah baterai, ada selotip, ada gunting, ada kabel, 2 buah saklar, dos sebagai alas untuk rangkaian listriknya, dan kemudian ada peralatan solder yang terdiri dari timah dan solder. Baik, pada saat ini saya akan mulai untuk merangkai rangkaian listrik seri. Dan pertama-tama saya kumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Ada kabel, beberapa potongan kabel, ada saklar, ada 2 buah baterai, dan ada lampu. Juga sebuah peralatan solder, sebuah solder dengan timahnya. Baik, pada saat ini saya akan menghubungkan kedua baterai menggunakan selotip agar terhubung dengan erat. Baik, sekarang saya akan menghubungkan kabel dengan saklarnya. Baik, jadi ini saat saya mencoba menghubungkan kabel dengan saklar, usahakan tembaganya tidak saling bersentuhan dengan tembaga yang terhubung di bagian saklar lainnya, karena jika bersentuhan maka saklarnya tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Baik, sekarang saya akan mencoba. Setelah saya menghubungkan kabel dengan saklarnya, saya akan mencoba apakah hubungan rangkaian ini bisa berjalan dengan baik. Saya mencoba. Baik, di sini lampu sudah bisa menyala, menandakan rangkaian sudah terhubung dengan baik. Dan sekarang saya akan menghubungkan kabel ini ke baterainya menggunakan selotip. Baik, jadi ini adalah rangkaian seri saya yang sudah terhubung dengan baik, dan saya akan menyalakan saklarnya. Ya, di sini terlihat lampu bisa menyala, menandakan bahwa rangkaian seri saya bisa bekerja dengan baik. Dan sedikit penjelasan mengenai rangkaian seri saya pada malam hari ini, pada praktikum kali ini. Pada rangkaian seri ini tidak terdapat percabangan di dimanapun bagian dari rangkaian seri ini, sehingga arus yang mengalir dalam rangkaian seri ini adalah sama di semua titik pada bagian rangkaian listrik seri ini. Juga mengenai tegangannya pada kedua lampu juga sama, karena kedua jenis lampu ini memiliki jenis lampu yang sama, sehingga besar hambatannya bisa diasumsikan sama. Maka berdasarkan rumus V sama dengan I kali R, dan karena I-nya sama dan juga arusnya sama dan juga hambatannya sama, maka tegangan pada kedua lampu ini juga sama. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam rangkaian listrik paralel. Dan sekarang saya akan mulai merangkai rangkaian listrik paralel. Di sini saya menggunakan kabel, 2 buah lampu, dan sebuah saklar, dan juga 2 buah baterai sebagai sumber energi. Baik, jadi di sini kabelnya saya sudah potong di bagian tengahnya agar kita buat sebuah percabangan dalam rangkaian ini. Dan di sini saya hubungkan sebuah kabel ke pertengahan kabel ini. Kita gulung tembaganya dan buat dia terhubung. Baik, sekarang sudah terhubung. Jadi percabangannya sudah terbentuk ya. Baik, sekarang saya akan menyoldernya kabelnya dengan lampu percisnya.
Baik, sekarang saya akan menghubungkan bagian saklar ini dengan bagian rangkaiannya. Kita harus menggulung dan memastikan tidak ada tembaga yang terhubung di antara kedua bagian saklar ini. Sepertinya sudah tidak ada yang terhubung. Oke, kita lanjut ke tahap penyoldaran selanjutnya. Baik, sekarang saya akan menghubungkan baterainya. Baik, sekarang kita akan mencoba apakah rangkaian ini sudah terhubung dengan baik. Kita coba hubungkan dengan baterainya. Oke, jadi rangkaian sudah bisa menyala. Sekarang saya akan menghubungkan baterainya dengan kabelnya menggunakan selot. Baik, saya akan menghubungkan baterainya dengan kabelnya menggunakan selot. Baik, mengenai rangkaian paralel ini berbeda dengan rangkaian listrik seri. Kalau pada rangkaian listrik paralel, di sini terdapat dua percabangan, di sebelah sini dan di sebelah sini. Dan akibat adanya dua percabangan ini, arusnya menjadi terbagi dua. Bisa dibilang arus yang di bagian paralel yang satu berbeda dengan arus yang di bagian paralel yang lainnya. Tapi karena kedua lampu ini memiliki jenis yang sama, bisa kita asumsikan bahwa hambatan dari kedua sisi paralel ini juga sama, sehingga arus yang terbagi juga terbagi merata alias terbagi dua, karena di sini ada dua percabangan. Dan mengenai tegangannya, karena ini disusun secara paralel, tegangan yang terdapat pada lampu yang disusun secara paralel yang satu dengan yang lainnya adalah sama, karena secara teori rangkaian paralel memiliki tegangan yang sama ketika disusun secara paralel. Baik, jadi di sini kita sudah membuat rangkaian listrik seri dan juga rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Nah, untuk perbandingannya, pada rangkaian listrik seri ini, jika kita mematikan saklar pada bagian rangkaian listrik ini, seluruh hambatan atau seluruh rangkaian ini arusnya terputus karena di sini tidak memiliki percabangan. Nah, karena itu ketika kita memutus salah satu saja bagian dari rangkaian seri ini, tentunya itu akan mengakibatkan seluruh rangkaian tidak mengalirkan listrik lagi. Sedangkan pada rangkaian paralel, jika kita memutuskan bagian saklarnya yang tersusun secara paralel dengan hambatan lain masih bisa menyala karena yang terputus hanyalah salah satu bagian percabangan dari rangkaian paralel ini. Nah, namun jika kita menaruh saklarnya di depan baterai atau yang tersusun secara seri dengan rangkaian paralelnya, maka itu akan membuat seluruh rangkaian mati. Tapi jika kita hanya mematikan salah satu saklar yang terdapat pada percabangan rangkaian paralel ini, maka kita bisa membuat dua lampu ini menyala secara mandiri dan mati sesuka hati kita jika kita menaruh saklar pada setiap bagian dari percabangan rangkaian paralel ini. Sekian video praktikum fisika mengenai rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel saya pada video kali ini. Jika saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih.